I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it catch like whoa. How you fucking with these hoes up? Keputusan kapasitas mempengaruhi biaya operasi. Biasanya kapasitas adalah faktor penentu utama biaya awal. Keputusan kapasitas seringkali meliputi komitmen sumber daya jangka panjang dan fakta bahwa setelah keputusan tersebut diimplementasikan, keputusan tersebut bisa sulit atau tidak mungkin diubah tanpa menimbulkan biaya yang besar. Keputusan kapasitas biaya mempengaruhi daya saing. Jika perusahaan memiliki kelebihan kapasitas atau dapat menambah kapasitas secara cepat, faktor tersebut dapat berfungsi sebagai hambatan masuk oleh perusahaan lain. Kapasitas mempengaruhi kemudahan pengelola. Memiliki kapasitas yang tepat dapat membuat pengelola lebih mudah dibandingkan ketika kapasitas tidak seimbang. Globalisasi telah meningkatkan kepentingan dan kerumitan keputusan kapasitas. Karena keputusan kapasitas seringkali meliputi sumber keuangan yang besar dan sumber lainnya. Organisasi perlu merencanakan jauh di awal. Pada slide berikut ini kita akan membahas tentang definisi dan konsep kapasitas. Definisi dan konsep kapasitas adalah definisi kapasitas yang digunakan masih kapasitas secara umum. Berikut beberapa definisi kapasitas secara umum, antara lain dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kapasitas desain. Apa itu kapasitas desain? Tingkat output atau kapasitas jasa maksimal yang didesain untuk operasi, proses, atau fasilitas. Yang kedua ada kapasitas efektif. Apa itu kapasitas efektif? Kapasitas desain dikurangi fasilitas seperti waktu pribadi, perawatan, dan limbah. Selanjutnya ada ukuran kapasitas yang berbeda-beda, berguna untuk mendefinisikan 2 ukuran efektivitas sistem. Dibagi menjadi 2. Yang pertama ada efisiensi, adalah rasio output aktual terhadap kapasitas efektif. Efisiensi sama dengan output aktual kapasitas efektif. Yang kedua ada penggunaan kapasitas, adalah rasio output aktual terhadap kapasitas desain. Penggunaan sama dengan output aktual kapasitas desain. Kedua ukuran tersebut dinyatakan dalam persentase. Slide ini menjelaskan tentang faktor-faktor penentu kapasitas efektif. Dibagi menjadi 4 panah. Panah pertama ada fasilitas, mencakupi ada desain, lokasi, tata letak, lingkungan. Panah kedua ada produk dan jasa, mencakup desain, bauran produk atau jasa. Panah ketiga ada proses, mencakup kemampuan jumlah, kemampuan mutu. Panah keempat ada faktor manusia, mencakup jumlah pekerjaan, desain pekerjaan, pelatih, dan pengalaman. Ada motivasi, kompensasi, tingkat pembelajaran, kemangkiran, dan perputaran tenaga kerja. Yang pertama ada penjadwalan, yang kedua ada manajemen bahan baku, yang ketiga ada jaminan mutu, yang keempat ada kebijakan pemeliharaan, yang kelima ada kerusakan peralatan. Kebijakan operasi rantai pasokan. Faktor eksternal mencakup ada 4 bagian, yaitu yang pertama ada standar produk, yang kedua ada peraturan mengenai keselamatan, yang ketiga serikat pekerja, yang keempat ada standar pengendalian polusi. Formulasi organisasi biasanya berdasarkan pada asumsi dan prediksi pola permintaan jangka panjang, perubahan teknologi serta perilaku kompetitor. Strategi ini biasanya melibatkan, bisa kita lihat gambar pada slide ini, ada tingkat pertumbuhan dan variabilitas permintaan, ada ketersediaan modal dan input lainnya, ada kemungkinan perilaku
kompetitor, ada biaya untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas berbagai ukuran. Ada tingkat dan arahan inovasi teknologi. Perencanaan kapasitas strategi untuk produk dan jasa. Keputusan penting perencanaan kapasitas berkaitan dengan yang pertama ada jumlah kapasitas yang dibutuhkan, yang kedua ada penentu waktu perubahan, yang ketiga ada kebutuhan untuk memelihara keseimbangan di seluruh sistem, yang keempat ada tingkat fleksibilitas fasilitas dan tenaga kerja. Baik, bisa kita lihat di sini ada tahapan proses perencanaan kapasitas. Mengestimasi kebutuhan kapasitas di masa mendatang, mengevaluasi kapasitas dan fasilitas saat ini, serta mengidentifikasi kesenjangannya. Melakukan analisis keuangan dari setiap alternatif. Menilai masalah kualitatif yang penting untuk setiap alternatif. Memilih alternatif untuk mengejar yang akan menjadi alternatif terbaik dalam jangka panjang. Menerapkan alternatif yang terpilih, memantau hasilnya. Slide ini ada peramalan kapasitas. Keputusan perencanaan kapasitas meliputi pertimbangan jangka panjang dan pertimbangan jangka pendek. Pertimbangan jangka panjang berkaitan dengan seluruh tingkat kapasitas seperti ukuran fasilitas, sedangkan pertimbangan jangka pendek berkaitan dengan variasi yang mungkin ada dalam kebutuhan kapasitas yang disebabkan oleh berbagai hal seperti fluktuasi, permintaan musiman, acak, dan tak beraturan. Kebutuhan kapasitas jangka panjang memerlukan peramalan permintaan selama rentang waktu dan kemudian mengubah ramalan tersebut ke kebutuhan kapasitas. Sedangkan kebutuhan kapasitas jangka pendek, kurang melibatkan siklus atau tren dibandingkan dengan variasi musiman dan variasi lain. Selanjutnya ada tantangan perencanaan kapasitas jasa. 3 faktor terpenting dalam perencanaan kapasitas jasa yaitu kebutuhan untuk dekat dengan pelanggan, ketidakmampuan untuk menyimpan jasa, dan tingkat perusahaan permintaan. Yang pertama ada kenyamanan pelanggan, seringkali merupakan aspek penting jasa. Yang kedua ada selain itu, kapasitas harus disesuaikan dengan penentuan waktu permintaan. Yang ketiga ada perencanaan kapasitas mengalami masalah perubahan permintaan. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini ada mengembangkan alternatif kapasitas. Hal lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan manajemen kapasitas. Bisa dilihat pada lingkaran gambar ada mengidentifikasi tingkat operasi optimal. Ada mencoba untuk meratakan kebutuhan kapasitas, ada mempersiapkan diri untuk menghadapi potongan kapasitas, mengambil pendekatan gambar besar misalnya sistem untuk perubahan kapasitas, ada mempertimbangkan tahapan siklus hidup, ada mendesain fleksibilitas ke sistem.